Selamat pagi Henry Saputra. Ya, selamat pagi Yanes dan Sakna. Baik, wah ini kayaknya semangat paginya Henry di Yogyakarta luar biasa nih. Umroh adalah salah satu ibadah yang diimpikan oleh seluruh umat Islam dan pemerintah Republik Indonesia pun telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengenai perjalanan ibadah haji dan umroh. Dalam pasal 86 disebutkan bahwa umroh ini bisa dilakukan perorangan ataupun kelompok dengan menggunakan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU yang sudah mendapatkan izin tentunya dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan umroh backpacker yang mungkin sekarang ini marak dilakukan oleh beberapa orang begitu tentu akan berpotensi menimbulkan beberapa permasalahan. Dan untuk selengkapnya kita ikuti petikan wawancara kami bersama dengan Kepala Bidang Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta Aidi Johansyah berikut ini. Tapi dampaknya nanti kalau dia melakukan mandiri, tentu dia semuanya tentu dia harus menghadapi resiko sendiri. Resiko itu misalnya ketika dia sakit misalnya, tidak ada orang lain yang mungkin akan memberikan bantuan dan sebagainya. Sementara kalau PPIU itu kan sebagai sponsor ya, sebagai biro yang akan menjamin keamanan, kenyamanan dia selama dia melaksanakan perjalanan ibadah umroh. Ya, saudara, umroh backpacker sendiri dapat diartikan seseorang yang melakukan perjalanan ibadah umroh dengan budget yang rendah. Bahkan beberapa orang begitu beranggapan bahwa tanpa menggunakan biro perjalanan ibadah haji ataupun umroh dapat menekan biaya dalam perjalanan umrohnya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai umroh backpacker ini, saya sudah bersama dengan narasumber saya. Beliau adalah Mbak Istiqomah, seorang tour leader ibadah haji dan umroh. Selamat pagi Mbak Istiqomah. Pagi, Assalamualaikum Mas Henry. Waalaikumsalam Mbak Istiqomah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Mbak Istiqomah, ini pendapat Mbak Istiqomah tentang ini sebagai seorang tour leader tentu menemui banyak pengalaman begitu ya. Tanggapan Mbak Istiqomah sendiri tentang umroh backpacker ini seperti apa? Jadi alhamdulillah kebetulan karena saya juga seorang tour leader dari salah satu travel umroh haji yang sudah beberapa kali memberangkatkan teman-teman untuk ibadah haji. Untuk tanggapan backpacker ini sebetulnya sih kalau menurut kami pribadi itu perlu diwaspadai. Bukan artinya pemerintah melarang, mungkin ini hanya himbauan aja dari pemerintah bahwa perjalanan ibadah umroh haji itu adalah ibadah haji, ibadah umroh yang kita laksanakan secara fisik ya. Jadi diutamakan adalah kesehatan kita. Nah di sini tanggapan kami kalaulah melaksanakan ibadah umroh ini backpacker atau dalam artian ibadah umroh mandiri lah yang lebih elegan gitu ya. Ibadah umroh mandiri ini berarti semua dia harus mengurus secara sendiri. Baik itu pengurusan mulai dari tiket pesawat, pengurusan mulai dari visanya, kemudian pengurusan untuk hotelnya di sana, tempat tinggalnya, kemudian pengurusan untuk mencari mutawif juga, pendamping untuk ibadah umrohnya. Jadi semua dilakukan secara mandiri. Nah, mungkin untuk umroh mandiri ini kita tidak menyarankan untuk jamaah umroh yang usianya udah lansia atau untuk jamaah umroh yang memang sama sekali belum pernah melaksanakan ibadah umroh, belum pernah melakukan perjalanan ke luar negeri atau ke Arab Saudi, karena di sana nanti mungkin akan banyak mengalami kendala-kendala di sana ya. Yun Sewu, mungkin kalau yang untuk usia sudah sepuh ya, karena Indonesia itu mayoritas yang melaksanakan ibadah umroh itu adalah usia-usia yang sudah lansia. Kenapa lansia ini melaksanakan ibadah umroh? Karena mungkin mereka untuk waiting list perjalanan ibadah haji itu bisa memakan usia sampai daftar tunggu 20-30 tahun. Nah itu resikonya mereka akhirnya memilih untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah di sini perlu diwaspadai buat jamaah umroh yang sudah lansia, buat jamaah umroh yang belum berpengalaman ke luar negeri. Karena risikonya ketika terjadi prestasi di Saudi, mereka tidak ada wadah, tidak ada naungan bagi mereka untuk butuh bantuan. Seperti misalnya mereka dalam kondisi drop,
mereka sakit, mereka harus dirawat di rumah sakit. Sementara izin visanya sudah habis, mereka tidak ada yang mengcover, tidak ada yang mendampingi, tidak ada pengurusannya untuk kepulangan mereka esok harinya. Seperti itu, Mas Henry. Baik, terima kasih Mbak Istiqomah atas waktunya sharing bersama kami. Selamat pagi Mbak Istiqomah. Dan saudara, pemerintah Republik Indonesia dan Arab Saudi sendiri tidak melarang seseorang melakukan umroh backpacker asalkan mereka mengetahui rute dan segala keperluan selama melakukan ibadah umroh. Dan juga salah satu yang dikhawatirkan adalah keamanan dan keselamatan dari calon jemaah umroh itu sendiri. Demikian laporan kami dari Yogyakarta, Yanes Sakna. Baik, Henry Saputra, terima kasih informasinya dari Yogyakarta.